Historia Biografi. Tercatat ada 11 pahlawan yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Salah satu pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara yakni Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan mungkin namanya kurang terdengar asing bagi masyarakat, tapi beliau dikenal dari golongan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Ketua NU Cabang Jatinegara. Beliau juga pernah menjadi anggota GP Ansor serta menjadi Panglima Hizbullah Masyumi dari golongan NU. Beliau juga menjadi korban salah tembak ketika melaksanakan salat Jumat bersama Bung Karno. Tapi Zainul Arifin Pohanlah yang terkena peluru. Bagi yang belum mengenal kisahnya, berikut fakta menarik Zainul Arifin Pohan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan lahir pada 2 September 1909. Beliau merupakan anak tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus. Ayahnya bernama Sultan Ramli bin Tuanku Raja Barus Sultan Shahi Alam Pohan dan ibunya berasal dari bangsawan daerah Kota Nopan, Mandaling Natal, Siti Baya Nasution. Saat ia masih balita, kedua orang tua Zainul Arifin bercerai sehingga ia dibawa pindah oleh ibundanya ke Kota Nopan. Setelah itu berpindah ke Kerinci Jambi. Saat di sana ia menyelesaikan sekolahnya di Holland Indies School atau HIS dan sekolah menengah calon guru atau normal school. Kemudian Zainul Arifin memperdalam pengetahuan agama di madrasah dan surau saat menjalani pelatihan seni bela diri pencak silat. Zainul Arifin juga dikenal sebagai seorang pecinta kesenian yang aktif dalam kegiatan seni sandiwara musikal Melayu di Istanbul Bangsawan sebagai penyanyi dan pemain biola. Sekedar untuk diketahui, Istanbul Bangsawan merupakan awal perkembangan seni panggung sandiwara modern Indonesia. Menjadi pengacara tanpa latar belakang hukum. Dalam usia 16 tahun, Zainul Arifin merantau ke Batavia, Jakarta. Setelah sampai di Batavia, ia memilih perjalanan hidupnya bekerja sebagai guru sekolah dasar, sembari mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, perguruan rakyat di kawasan Mester Cornelis atau Jatinegara. Di samping itu, dirinya juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan tenaga pokrol bambu atau pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum, namun menguasai bahasa Belanda. Kemudian ia aktif kembali dalam kegiatan seni sandiwara musikal tradisional Betawi yang berasal dari tradisi Melayu. Dari kegiatannya tersebut, Zainul Arifin berkenalan dan selanjutnya sangat akrab bersahabat dengan tokoh perfilman nasional yang bernama Jamaluddin Malik. Menjadi bagian gerakan pemuda Ansor hingga menjadi ketua PCNU. Dari pertemuannya dengan Jamaluddin Malik, beliau berdua bergabung dalam gerakan pemuda Ansor. GP Ansor yang ketika itu memang aktif merekrut tenaga-tenaga muda. Selama menjadi anggota GP Ansor inilah, Zainul Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya sebagai mubalik muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor. Kepiawaian Zainul Arifin dalam berpidato, berdebat dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, yakni organisasi induk Ansor termasuk Wahid Hashim, Mahfuz Sadik, Muhammad Iyas, dan Abdullah Ubaid. Hanya dalam beberapa tahun saja, Zainul Arifin sudah menjadi ketua cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai ketua Majelis Konsul NU Batavia hingga datangnya tentara Jepang pada tahun 1942. Panglima Hizbullah Masyumi.
Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan. Organisasi-organisasi Islam utamanya NU diberi kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang. Zainul Arifin ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan Tonarigumi, cikal bakal rukun tetangga di kawasan Jatinegara yang kemudian dibentuk hingga ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa. Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi-militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur Tonarigumi membentuk Hizbullah atau Tentara Allah. Zainul Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengkoordinasi pelatihan semi-militer di Cibarusa, Bekasi dekat Bogor. Perjuangan gerilya Panglima Hizbullah. Zainul Arifin kemudian bertugas mewakili Partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata. Selama masa revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BPKNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, beliau juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di daerah Jawa selama agresi militer 1 dan 2. Dalam memimpin Laskar Hizbullah, Zainul Arifin menggunakan jalur Tonarigumi atau rukun tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa. Saat terjadi agresi militer Belanda II, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BPKNIP praktis tidak berfungsi. Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa atau KPPD dan bagian dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tugas utama Zainul melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah Komandan Jenderal Sudirman. Kiprah politik sang Panglima Hizbullah. Pada saat Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU. Ketika akhirnya partai yang dianggap representasi kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952. Setahun sesudahnya, Zainul Arifin berkiprah di lembaga eksekutif dan menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjo I yang memerintah selama 2 tahun penuh, yakni pada tahun 1953 hingga 1955. Untuk pertama kalinya dalam sejarah NU mendapat 3 jabatan menteri, salah satunya dijabat oleh tokoh NU Zainul Arifin. Pada tahun 1955 itu pula Zainul Arifin berangkat haji bersama Presiden Soekarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi. Sekembalinya dari sana, Zainul Arifin merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan Partai NU ke dalam 3 besar pemenang pemilu legislatif pada tahun 1955, di mana jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya 8 menjadi 45 kursi. Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua 1 DPR RI setelah pemilu pada tahun 1955, Zainul Arifin juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante. Memasuki era demokrasi terpimpin, pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri presiden yang berkeras untuk menerapkan paham Nasakom yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin PKI berkembang di Indonesia. Akhir hayat sang Panglima Hizbullah.
Suatu hari, para pejabat dan orang-orang penting lainnya bersama-sama hadir di Kompleks Istana Negara Jakarta, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR Zainul Arifin. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, yakni Kiai Haji Idham Chalid sebagai imam. Khatib dalam ibadah salat tersebut adalah Ahan Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan dan Keamanan atau KSAD. Saat itu Zainul Arifin tepat menempati barisan paling depan. Pada sisi kanan Jenderal Nasution yang bersebelahan dengan Presiden Soekarno. Sementara itu di samping kiri Zainul Arifin ada Menteri Agama yakni Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Setelah rukuk pada rakaat kedua dan tiba-tiba terdengar pegi takbir dari arah belakang saf pertama, tepat pada barisan keempat yang berjarak kurang dari 6 meter. Disusul beberapa kali suara letusan pistol yang memecah kehikmatan sekaligus menimbulkan kepanikan. Zainul Arifin tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak DITII dalam percobaannya membunuh presiden. Zainul Arifin telah terkulai di atas sajadah dengan bahu berlumuran darah. "Saya kena," ucapannya lirih sembari terus melafalkan zikir. Peluru tersebut hanya menyerempet bahu kirinya. Sedikit lagi jantungnya bisa saja kena. Nyawa Zainul Arifin dapat diselamatkan, kendati kejadian tersebut ternyata meninggalkan luka hebat sehingga mengakibatkan kondisi kesehatannya memburuk. Zainul Arifin meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1963 saat usia 53 tahun, berselang dalam 10 bulan dari kejadian penembakan tersebut. Atas jasa-jasanya terhadap negara, di tahun meninggalnya beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan nomor SK35-TK tahun 1963. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.